warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini kita kedatangan tamu, Pak Gun, Prof Gun. Beliau adalah asisten 1 pemerintahan Dr. Satrio, SPTHTKL di Rumah Sakit Caruban di Politehati. Sebelum kita masuk ke segmen pada pagi hari ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini supaya tetap berkembang. Amin. Amin. Oke, Pak Gun, ngeten. Jadi di masyarakat kita yang beberapa kali kita dapat pasien, gitu ya. Yeah. Jadi ketika telinga kemasukan serangga, penata laksaan pertama. Jadi sebelum disarankan untuk ke rumah sakit, puskesmas terdekat atau ke dokter spesialis daerah terdekat. Nah, kalau di rumah itu apa yang harus kita lakukan, Pak Gun dan Dokter Satrio? Biasanya kalau ada pasien gitu, yang kita Pak Gun dulu, ya. Nah, kita kasih kesempatan Pak Gun dulu. Ya, yang pertama jangan panik. Jangan panik. Yang pertama jangan panik. Terus kita harus lakukan kalau punya tetes telinga di rumah, monggo. Baby oil juga bisa. Kalau terpasang nggak ada minyak goreng yang baru itu tidak apa-apa. Sekalian telinganya digoreng. Kita teteskan sampai penuh, kita biarkan kira-kira 5-10 menit sampai mati. Oh gitu. Ya, Serius minyak goreng. Iya, kalau air itu lama, matinya lama. Gitu. Berarti tujuannya harus untuk mematikan serangga itu dulu ya, Dok? Ya, Benar yang disampaikan Pak Gun, benar. Jadi saya mau ngopi dulu lah. Oh iya, lupa. Dari diseruput. Saya belum kopi guys, ngopi dulu. Saya sama Pak Gun nanti ada nyeruput energen. Mantap. Oke ya, jadi betul yang disampaikan Pak Gun tadi. Kita seringkali mendapatkan pasien di Politehati itu telinganya sudah berdarah. Halo guys. Halo. Iklan. Ada iklan ya. Ada Dokter Indra dan Dokter Berita apa lagi sama ngintip. apa? Ngintip. Iya. Mau lewat silakan. Oh. Mau lewat? Mau ngintip? Mau ngintip? Boleh? Mau ngintip? Oh, enggak. Oke, maaf selingan tadi ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi seringkali ya kita mendapatkan pasien yang sudah datang ke Politehati itu sudah dalam kondisi telinganya berdarah. Jadi kadang-kadang teman sejawat kita di Vaskes 1 atau di mana itu kadang-kadang kalau sudah lihat telinganya berdarah itu kan sudah kayak nyeri duluan ya. Sebenarnya itu pun juga tidak perlu panik. Jadi kadang-kadang hal-hal tersebut sebenarnya bisa dicegah. Jadi ini penting buat masyarakat ya. Ini musim panen ya. Musim panen itu biasanya dokter THT juga panen cover ya. Walaupun itu sebenarnya tidak kita harapkan ya, tapi ini memasuki musim panen ya, jadi hati-hati yang sering bepergian tanpa menggunakan helm. Bahkan yang pakai helm pun kadang-kadang kalau apes itu telinganya bisa kemasukan serangga. Paling sering pasien datang ke kita itu dengan kondisi telinganya kemasukan serangga. Jadi betul yang disampaikan Pak Gun. Yang pertama jangan panik, kemudian intinya adalah dibuat bagaimana serangga yang di dalam telinga itu mati duluan. Jadi direndam dengan kalau ada tetes telinga atau baby oil atau minyak goreng yang masih baru ya, bukan yang jelantah ya. Itu ya. Yang baru ininya. Nah, yang baru. setelah itu baru kawan-kawan semua atau saudaranya baru dibawa ke layanan terdekat ya. Boleh ke dokter terdekat atau Pak Mantri terdekat atau di UGD atau ke puskesmas, sehingga jangan sampai di rumah dikorek-korek sampai berdarah-darah. Nah, gitu ya. Jadi ngeten gini Pak. Aktivitas serangga di dalam itu ketika dikorek-korek itu berarti semakin mencengkeram atau berdarah-darahnya itu gimana Pak? Dari mana itu? Iya, itu kalau serangga itu kalau kita ada benda yang masuk, itu cenderung dia ingin tambah masuk. Nah, kukunya itu untuk mencari
Nah itu kukunya kan ringi-ringi, itu bisa melukai. Ringi-ringi guys. Iya. Di dalamnya kan ada gendang telinga, dong. Iya kan, iya Pak Gun. Jadi yang ditakutkan itu sampai bisa sampai melubangi gendang telinga. Ya bisa kalau itu jarinya itu kan seperti itu mancap gitu. Itu kalau sudah mancap kan susah, kita mau ambil ditarik ya sakit, orangnya masih semaput. Iya. Kalau ditatasi kalau sebelum istilahnya iya ya susah juga. Berarti yang betul seperti tadi memang harus dimatikan. Dimatikan. Jadi nanti nggak ada. Ya. Jadi telinga waktu berdarah itu kemungkinannya bisa dua ya. Ya. Akibat cengkeraman dari serangganya itu. Yang kedua juga akibat dari mungkin karena rasa tidak nyaman, pasien itu entah mengambil biting kah atau kunci motor kah, atau kadang-kadang kalau lagi naik motor korek-korek tambah berdarah. Sehingga ya jadinya menyebabkan dua kali kerja. Kerja pertama ngambil serangganya, kerja kedua kita mengobatin luka yang ada di liang telinga atau namanya laserasi liang telinga atau laserasi kanalis auditoris eksternal. Iya. Itu sih. Terus terang inspirasi pada pagi hari ini itu kita temukan karena sudah ada satu pasien. Iya. Yang ini dari pagi ada pasien. Bener banget, sudah panik banget tadi pasiennya, sudah panik banget. Dan ketika masyarakat belum tahu tentang penata laksanaan pertama yang seharusnya dilakukan, terus panik dulu sampai akhirnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan di dalam telinga tadi, memang akhirnya risikonya seperti itu. Jadi memang menarik Pak Gun, ketika Pak Gun sudah berapa tahun di Politehati ceritanya? 2007. 13 tahun guys. Itu saya belum sekolah THT, Pak Gun sudah di Politehati. Saya ini profesor saya nih kalau di sini. Main-main ini sama Pak Gun ini ya. Jadi gitu, jadi terus tadi kan sempat pasien kita lakukan endoskopi ya, kita lakukan pemeriksaan. Ternyata setelah kita lihat serangganya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Ya, bayangan serangganya sudah nggak ada. Tetapi tadi gendang telinga sih masih aman ya. Tapi gendang telinga masih aman. Ada sedikit luka sih tadi di bagian gendang telinga bagian atas. Kemudian liang telinganya tadi udah jelas bengkak atau laserasi atau gitu tadi, sehingga tadi pasien ya kita berikan obat untuk tetes antibiotik untuk yang telinganya toh, sama obat untuk pereda nyeri, kita evaluasi kemudian hari. Coba cari krokodil tang krokodil sama corong telinga. Nah itu kayak gitu tapi yang pendek, yang ya. Nah ini bukan yang ini satunya. Dosanya satu. Satunya Pendek. yang krokodil tang. Maklum ini anak baru kemarin suruh nyari krokodil tang nggak ketemu. Kamu kandung berarti. Jadi ya sekaligus buat masyarakat dan mungkin teman-teman sejawat ya, dokter, bidan, mantri yang mungkin lokasinya dekat dengan saat pasien kemasukan serangga, kan biasanya pasien itu akan cari tempat terdekat untuk mencari pertolongan. Sebenarnya cukup dua alat yang kita gunakan. Jadi pertama setelah dipastikan serangganya mati ya, itu yang perlu dipakai adalah alat satu corong telinga. Ini alat ini simpel sekali ya. Jadi ini nanti kita praktekkan ke host ya. Kita praktekkan ke host. Namanya corong telinga. Kita gunakan supaya saat kita mengambil serangga ke benda asing itu nanti kita alatnya satunya ini nanti nggak nyenggol ke liang telinga. Jadi alatnya nanti ini namanya tang krokodil. Nah ini banyak dijual di pasaran, banyak untuk teman sejawat, dokter umum, kemudian perawat, bidan yang mungkin di daerah yang terpencil, yang jauh dari peradaban mungkin ya. Jadi nanti cukup dengan dua alat ini, ya. Nanti kita coba kita praktekkan ya.
Jadi jangan lupa kita pakai lampu kepala. Udah Wajib ya, ini wajib tenang lampu aja, kepala. host, tenang saja, Oke, tidak siap. usah panik, kasih contoh yang baik Oke. buat masyarakat. Tolong Jadi dipastikan kalau nanti dokter- gaji hostnya naik. Jadi kalau dokter lagi mau melakukan tindakan Ya. seperti ini, yang penting apa? Tenang, oke ya. Ya, corong telinga, ya, corong telinga. Ini jangan lupa lampunya kita nyalakan ya. Lampu sudah nyala. Kemudian pastikan nyala lampu ini tepat di area telinga, ya. Oke ya. Setelah itu corong telinga ini masukkan ke lubang liang telinga. Nah, sehingga baru kita memasukkan alat. Kalau saya ya, Apa di sini? enggak ya. Jadi ini alat. Nah, boleh, cakep nih Pak Gun. Jadi setelah itu kita cukup masukkan tang krokodil ini di mana serangga itu berada. Oke ya, gampang ya, aja seperti ini aja. Waktu masuk pastikan ini masih nutup. Kemudian di dalam sudah mendekati serangga, dibuka, didorong dikit, dijepit, baru diambil. Seperti itu ya. Jadi kalau pesan saya, kalau misalkan itu serangga, kalau serangga itu masih baru, cari sayapnya. Ya. Jadi cari sayapnya sehingga kalau nanti yang dijepit ini sayapnya, nanti dapatnya serangga akan utuh. Kalau yang dijepit nanti badannya akan cuil, sehingga akan berkali-kali kerja. Sehingga kalau saran saya, kalau misalkan teman sejawat siapapun, kalau misal melakukan tindakan itu, yang penting yakin, ya, yang penting yakin sekali jepit itu sayapnya serangga, kemudian langsung ditarik dapat utuh. Jadi jangan sampai kalau sudah sekali nggak berhasil, saya sarankan cukup mending rujuk ke dokter spesialis THT. Karena kalau berulang-ulang resikonya nanti bisa melukai kulit liang telinga, sehingga kalau kulit liang telinga sudah luka atau berdarah, datang ke kami, kadang-kadang kami sudah nggak kelihatan apa-apa. Ya, kadang-kadang sudah berdarah, bengkak pula, serangganya ketutup bengkaknya, nggak kelihatan. Sehingga, sulit ya, Dok? iya, bukan sulit. Akhirnya 2 kali kerja. Pasien kita obati, bengkaknya dulu, nanti bengkaknya berkurang, kembali datang lagi, baru ngambil serangganya. Jadi seperti itu. Jadi simpel sekali. Satu, corong telinga atau spekulum telinga ya. Yang kedua, cukup dengan krokodil tang. Yang penting dalam mengambil yakin. Kalau nggak yakin, mending nggak usah daripada melukai liang telinga atau bahkan gendang telinga. Gitu, Mas. Cukup? Ya. Keren. Pembahasan pagi hari ini seperti itu, guys. Oke, cukup. Dan wah, tadi ini segmennya kok harusnya jadi praktek juga tadi. Terima kasih Prof Gun. Itu kadang-kadang kita nggak rencana, tapi ya ide itu kadang-kadang muncul gitu aja. Karena tadi kita bingung mau sharing apa ya ke teman-teman dokter gaul sekalian. Ya, mungkin semoga bermanfaat itu. Sudah bermanfaat channelnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekali lagi Prof Gun, terima kasih sudah datang ke channel Dokter Gaul. Jangan kapok. Dan tadi juga yang iklan Dokter Indra sama dokter apa tadi? Enggak kelihatan dokter apa tadi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Dokter Sandro tetap bisa menginspirasi kita semua. Amin. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Gaul.